Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang ketiga melalui Zoom meeting. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara fisik, tapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa bersemuka. Muka kita bertemu secara semu melalui Zoom. Sehingga walaupun bersemuka tidak mengurangi substansi dari perkuliahan yang dilakukan di pasca sarjana unsuri ini. Karena ada substansi yang akan kita diskusikan, yang ada dua capaian mata kuliah yang ketiga dan keempat. Di capaian mata kuliah yang ketiga ini kita akan membahas tentang pernikahan dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Wih, menarik ini. Kemudian capaian mata kuliah yang itu tadi ketiga, kemudian yang keempat adalah hal ihwal yang berkaitan dengan pembatalan nikah. Nikah yang dibatalkan itu nikah yang bagaimana, kemudian bagaimana cara membatalkannya, itu nanti akan kita diskusikan pada kesempatan ini. Di capaian mata kuliah yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang pernikahan beda agama menurut Islam. Ada 4 yang akan kita gali, yaitu agama, tentang agama itu sendiri. Agama itu ada 2, agama samawi dan agama ardi. Kita akan membahas tentang makna agama samawi. Yang kedua, kita akan membahas tentang syarat pernikahan beda agama. Yang ketiga adalah pandangan Al-Quran dan hadis tentang nikah dengan selain muslim. Kemudian bagaimana fatwa ulama tentang nikah beda agama. Untuk yang pertama, berkaitan dengan masalah agama. Agama itu ada 2 macam, agama samawi dan agama ardi. Sekali lagi, agama itu ada 2, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang bangsa langit. Agama ardi adalah agama yang bangsa bumi. Apa maknanya? Bahwa agama samawi adalah agama yang didasarkan adalah ajaran yang langsung dari langit, yaitu dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada Rasul-Nya. Kita bisa mengetahui bahwa agama samawi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, namanya adalah agama Islam. Sekali lagi, agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad namanya adalah agama Islam. Apa buktinya? Buktinya ketika Nabi Yakub sudah sepuh, kemudian mengumpulkan anak-anaknya, kemudian Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah setelah aku meninggal, sesudahku? Al-Baqarah 133. Maka anak-anaknya, na'budu ilaha abaina. Kami menyembah agama yang kami menyembah yang telah disembah oleh bapak-bapak kita. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, setelah itu Nabi Yakub melanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali kamu jangan mati kecuali kamu meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali kamu jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Sehingga kalau kemudian kita runut,
dengan rangkaian ubudiyah antara dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak jauh beda. Karena ini adalah agama yang langsung dibimbing oleh Allah, langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Dan Allah menemui Rasulnya bisa secara langsung, bisa melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian setelah itu dalam perkembangannya, maka kemudian ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Apa agama Yahudi itu? Agama yang melanjutkan ajaran Nabi Musa dengan kitab sucinya Taurat. Agama yang melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Musa dengan kitab Tauratnya. Kalau kita runut, kenapa umatnya Nabi Musa alaihissalam itu disebut dengan Yahudi? Padahal Nabi Musa, Nabi Harun, itu kalau dirunut adalah mbah-mbahnya itu adalah Levi. Levi itu adalah kakaknya Yehuda. Kemudian kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Levi adalah cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Yakub. Kemudian punya turun namanya dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak, dan Nabi Ishak ke Nabi Yakub, dan Yakub ada punya anak dari 12 anak itu adalah Levi. Turunnya itu adalah ada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang kemudian Nabi Musa dapat wahyu namanya Taurat. Melanjutkan dengan kitab suci Taurat itu, maka dipakai oleh orang Yahudi. Yahudi itu dinisbatkan dengan anak turun Yehuda. Kemudian Nasoro. Nasoro itu dari kata Nazaret. Nasoro itu adalah nama lain dari Nazaret, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nasoro adalah golongan atau umat yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi Isa dengan Injil sebagai kitab sucinya. Maka tentu kalau kita lihat dengan paparan tersebut, maka agama Samawi adalah agama yang berasal dari Allah, yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya, sehingga agama Samawi juga disebut dengan agama ilahiyah, agama wahyu. Sehingga agama Samawi itu memiliki ciri-ciri, satu, bahwa agama itu memiliki kitab suci yang berasal dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Kemudian ciri yang kedua bahwa karena ini ajaran langsung dari Allah, maka ajarannya tetap dan tidak berubah. Yang disembah juga Allah, kitab sucinya juga tetap sesuai dengan kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan kemudian ajarannya juga tidak berubah dari apa yang ada di dalam kitab suci itu. Kecuali kalau kitab sucinya itu sudah diubah sesuai dengan keinginannya. Sekali lagi, ajaran agama Samawi akan tetap dan tidak berubah. Konstan, kontinu, kecuali jikalau kitab sucinya itu sudah diubah. Sudah tidak asli, sudah tidak orisinil. Yang ketiga adalah konsep monoteis, yaitu agama tauhid. Konsep agama Samawi adalah monoteis atau agama tauhid. Tidak menyembah banyak Tuhan. Kemudian disampaikan oleh Nabi atau Rasul sebagai utusan Allah, dan kebenaran ajaran akan tahan uji terhadap kritik menurut akal manusia. Jikalau ternyata ajaran agama itu di luar nulur, di luar nalar, dan kemudian tidak tahan uji kritik, maka itu menunjukkan
bukan agama samawi. Masih ingat kisah Galileo Galilei yang disuruh minum racun? Karena apa? Galileo Galilei menyampaikan hasil temuan dari penelitian alamnya yang menyatakan bahwa bumi ini bundar, dan itu ternyata bertentangan dengan doktrin para pendeta yang menyatakan bumi itu datar. Sehingga apa yang disampaikan Galileo Galilei itu melawan doktrin agama, maka kemudian Galileo Galilei suruh minum racun. Itu berarti bahwa doktrin-doktrin, jikalau ada agama yang doktrinnya tidak tahan terhadap kritik akal manusia, maka itu bukan termasuk agama samawi. Karena ciri agama samawi adalah agama yang tahan kritik terhadap uji akal manusia. Kemudian berkaitan dengan bagaimana dengan menikah dengan ahlul kitab. Jikalau ciri ahlul kitab, jika ahlul kitabnya seperti ini, sekali lagi, jika ahlul kitabnya seperti ini, ahlul kitab yang memiliki kitab suci dan kitab sucinya tidak berubah, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, dan kitab Taurat itu tidak berubah sedikit pun. Apabila Nabi Isa mendapatkan wahyu kitab Injil dan kitab Injilnya tidak berubah sama sekali, maka Yahudi, Nasrani yang seperti ini itu adalah termasuk ahlul kitab. Tapi kalau kitabnya itu sudah diubah, bukan ahlul kitab lagi. Udah tercampur dengan ardi, dengan apa? Pemikiran manusia. Dan ajarannya tetap dan tidak berubah. Jikalau yang disembah tetap la ilaha illallah, dan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Musa adalah utusan Allah. Begitu pula di Nasrani, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Isa adalah utusan Allah, bukan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka ajaran itu adalah tetap ajaran monoteis. Dan meyakini bahwa itu disampaikan oleh Rasul, tetap yakin bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah, utusan Allah, dan kebenarannya tetap tahan uji kritik. Maka itulah yang kemudian nanti akan kita bahas pada ayat berikutnya. Akan ada kebolehan dengan beberapa catatan. Karena itu bagaimana persyaratan menikah dengan ahlul kitab? Menikah dengan yang dibolehkan itu adalah menikah dengan perempuannya. Sekali lagi, yang boleh menikah beda agama adalah yang laki-laki tetap muslim, yang perempuan boleh ahlul kitab. Lantas bagaimana dengan perempuan yang non-muslim? Sebelum kita lanjutkan, tolong dibuka kameranya, akan kita foto dulu. Kita lanjut kembali bahwa bagaimana jikalau pernikahan itu, maka tentu ada beberapa catatan yang menjadi titik sentral perhatian kita. Yaitu yang boleh adalah menikah dengan wanita ahlul kitab. Asal memenuhi syarat: satu, wanita ahlul kitab itu yang dinikahi harus dapat menjaga kehormatannya, muhsanat. Yang kedua, wanita ahlul kitab yang dinikahi harus dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Sekali lagi, wanita Yahudi maupun Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Wanita Nasrani tetap yakin bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Sekali lagi, selama nikah dengan kalangan Nasrani,
jikalau tetap yakin bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan dalam tiga, bukan Tuhan dalam Trinitas, tapi Tuhan tetap Allah Ahad, bukan Tuhan Bapa di surga, bukan Ruhul Kudus, bukan Yesus Kristus, anak Tuhan, maka dibolehkan. Begitu pula Yahudi. Yahudi yang tetap bahwa Qul huwallahu ahad, tetap katakanlah Allah adalah ahad, yang tidak ada sekutu, la syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya, maka wanita yang demikian ini boleh dinikahi. Tapi jikalau dari Yahudi maupun Nasrani, tapi kemudian menjadikan Tuhan selain Allah, maka ini tidak memenuhi persyaratan itu. Kemudian bagaimana dengan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab? Maka tentu mayoritas ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ahlul kitab itu adalah orang yang tetap berpegang pada kitab suci. Kitab suci yang masih murni. Bukan kitab suci yang sudah berubah. Kitab suci yang masih asli, yang diturunkan kepada nabinya masing-masing. Kalau kitab Taurat masih murni asli, apa yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur masih asli, sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kitab Injil tetap asli, sesuai dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ayat Al-Quran yang melarang pernikahan beda agama pada perempuan itu adalah kepada perempuan musyrik. Sekali lagi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 itu adalah larangan kepada wanita musyrik, bukan perempuan ahlul kitab. Yang ketiga, pernikahan beda agama harus didaftarkan di KUA setempat, bukan di catatan sipil. Jika pernikahan beda agama dipaksakan dan tetap dilakukan, maka hukumnya akan tidak sah. Secara syariat perbuatan itu dikategorikan dalam perbuatan zina. Jikalau pernikahan itu tidak sah, maka apapun yang dilakukan adalah masuk dalam kategori zina. Sekali lagi, dari apa yang dilakukan itu masuk dalam kategori zina. Maka tentu berkaitan dengan itu, para kalangan ulama berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitab. Sebagian dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa menikahi ahlul kitab itu boleh, tetapi hukumnya makruh. Sekali lagi, menikah dengan perempuan ahlul kitab itu boleh, tapi makruh. Namun berkaitan dengan perspektif hukum yang ada di Indonesia, perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jikalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Walaupun secara syariah laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab boleh, tapi itu tidak sah menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena pernikahan itu hanya dapat dilakukan dengan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Selain itu, dalam ajaran Islam, pernikahan beda agama juga dilarang. Kenapa? Pertanyaannya. Sekarang, di dalam ajaran Islam, nikah beda agama itu dilarang pada hakikatnya. Pertanyaannya mengapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah yang harus berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pernikahan itu orientasinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering disebutkan oleh para mubalik ketika walimatul arus, kun kal yadaini walatakun kal udunaini wa ainaini. Jadilah kalian seperti dua tangan ini, janganlah engkau jadi seperti dua telinga atau dua mata.
Kalau seperti tangan ini adalah dalam suka maupun duka, ini tetap dalam bingkai ibadah kepada Allah. Tapi kalau beda keyakinannya, maka kalau udhuna ini seperti dua telinga ini, benceng cueng, seperti dua mata, benceng cueng, seperti mata ini satu kelilipan, satu mendelik. Telinga pun begitu. Ini dikasih 1 gram, sini harus 1 gram. Tidak mungkin ini 1 kilo, ini 1 gram. Akhirnya apa? Kalaupun toh yang make ndak apa-apa, orang lain yang yang kepo itu. Loh, delok obatnya wis telat. Begitu. Ini matanya 10, matanya 1. Orang lain bilang, loh, ini kapan keluar dari sumber porong begitu. Walaupun dirinya tidak apa-apa, orang lain yang kepo terhadap apa yang. Nah, dalam sebuah bingkai pernikahan itu orientasinya ibadah kepada Allah. Makanya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah dari kebutuhan manusia yang Nabi pun melakukan. Maka tentu orientasinya harus sama. Dan bukan hanya itu, bahwa pernikahan erat kaitannya dengan keturunan, dengan harta warisan, dengan makanan dan minuman, serta hubungan dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Bagaimana jadinya kalau kemudian seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, ini nanti yang bingung nanti keturunannya. Ini nanti agamanya ikut siapa, bagaimana mewariskannya, bagaimana makanannya, yang satu babi halal, yang satu babi haram, yang satu minta daging babi, yang satu tidak boleh makan daging babi. Minumannya yang satu homer itu najis, tapi ini setiap hari menjadi generasi haid. Akhirnya bingung untuk mewujudkan baiti jannati itu susah. Rumahku adalah surga itu susah. Yang ada adalah benceng cueng. Belum lagi hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam. Bagaimana Islam ke depan? Kalau kemudian rumah tangga ini diporak-porandakan dengan kondisi seperti itu. Walaupun dalam satu sisi negara ini telah menggemakan tentang moderasi beragama, moderasi beragama itu tidak berarti mencampur adukkan keyakinan. Kata moderasi beragama itu adalah antara pemeluk agama satu dengan yang lain saling menghormati, tapi tidak dalam satu keluarga. Karena dalam satu keluarga itu ada tanggung jawab secara hablum minallah. Tali dengan agama Allah itu. Karena bagaimanapun juga duribat alaihimudhillatu aynama thuqifu, akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada illa bihablim minallah, kecuali yang tetap memegang erat tali agama Allah. Tali agama Allah ya tali agama yang kita yakini. Wahablum minannas, dan tali perjanjian dengan manusia. Pernikahan itu adalah ikatan tali perjanjian dengan sesama manusia. Tapi bagaimana mempertanggungjawabkan tali hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam hukum negara pernikahan beda agama juga dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf C dan pasal 44 kompilasi hukum Islam juga telah melarang, dan itu tidak diatur dalam pernikahan beda agama. Kemudian bagaimana sekarang dasar Al-Quran dengan non-Muslim? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini sangat jelas dan tegas, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihu, janganlah ojo pisan-pisan nikahi sapa sira kabeh al musyrikat ing wong wedok sing musyrik hatta yu'min, sampai wong wedok musyrik iku beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyriki walau a'jabatkum. Menikahi seorang wanita budak mukmin itu lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun itu sangat membuat kita tertarik hatinya, mengagumkan, a'jabatkum. Walaupun kita bahasa Surabaya cintanya sekonyong koter begitu. Walatangkul musyrikin hatta yu'minu, dan begitu pula janganlah engkau menikah dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, sampai mereka itu
beriman. Wala abdun mu'minun, sungguh seorang hamba sahaya yang mukmin itu khairun min musyrikin, daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, walaupun itu sangat menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar, karena itu semua, mereka semua itu akan mendorong untuk masuk ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, sementara Allah akan membimbing menuju surga. Wal maghfirah, dan ampunan biizni, dengan izin Allah. Yubayyinu ayati linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan tanda-tanda kekuasaan Allah itu sangat jelas bagi manusia. Mudah-mudahan mereka semua termasuk orang-orang yang mengingat Allah. Nah, di dalam Mukhtasar fi Tafsir, wala tatazawwaju ayyuhal mu'minun. Hai, janganlah kalian semua saling menikahi, wahai orang-orang yang beriman, musyrikat yang menyekutukan Allah, hatta yu'min billah, hingga dia beriman kepada Allah wahdahu, hanya kepada Allah menyembah. Yadkhuluna fi dinil Islam, yang mereka masuk di dalam Islam. Wa inna imratan mamluka, dan sungguh perempuan budak mukminah yang beriman bila kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya, khairun, lebih baik, min imro'atin harrah, daripada seorang perempuan yang bebas, ta'budul alsam, yang menyembah berhala. Walau ajabatkum, walaupun kamu semua adalah sangat terpesona, bijamaliha, dengan kecantikannya, wa maliha, dan hartanya, wala tazawwajul muslimat, dan janganlah kau menikahi seorang wala tazawwaju muslimatun, dan janganlah seorang kaum muslim perempuan itu juga menikahi rijalan, laki-laki musyrikin yang musyrik. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat jelas khitab ayat ini. Jadi ini sebagai dasar bahwa ketidakbolehan seorang muslim maupun muslimah menikahi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang bukan hanya menyembah Allah, tapi menyembah selain Allah. Masih ingat di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 31, di surah Al-Imran ayat 31 itu disebutkan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 itu asbabun nuzulnya adalah satu, ketika Rasulullah di Ka'bah dan kemudian bertemu orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy itu ngomong sama Rasulullah bahwa sesungguhnya inna nuhibbu rabbana, sesungguhnya kami ini mencintai Tuhan kami Allah. Sesungguhnya kami ini mencintai Allah. Namun kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian ditanya, kalau kamu mencintai Allah, kenapa kamu itu menyembah berhala? Apa jawabannya orang Quraisy itu? Saat ditanya, saat Rasulullah berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, kalau kamu mencintai Allah, kenapa kamu menyembah berhala? Gitu. Apa jawabannya orang-orang Quraisy itu? Kami menyembah berhala ini hanya liyuqarribunallah hizulfa. Hanya untuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alasannya orang-orang Quraisy menyembah berhala itu tetap menyembah Allah, tapi dengan wasilah berhala. Maka setelah itu turunlah ini, kul in kuntum tuhibbunallah. Maka Allah menyuruh untuk memberikan jawaban kepada orang musyrik itu. Kul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu, in kuntum, jikalau kamu semua yuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku, ajaran baginda Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu semua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang kemudian apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu beriman kepada Allah tapi musyrik, menyekutukan, menyembah selain Allah. Nah, inilah yang kemudian yang ada dalam ayat
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 itu, yang kemudian di situ kemudian Allah tetap juga menegaskan bahwa walaupun ada laki-laki yang menggetarkan hati, ada perempuan yang menggetarkan hati, tetap tidak boleh menikahi mereka. Karena itu akan Nah, kemudian di surah Al-Mumtahanah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lam bi imanihinna. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. La hunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahunna wa atuhum ma anfaqu wala junahan 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna wala tumsikuhunna bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Ini wala junah alaikum ini. Ini sangat jelas ini. Wala junah alaikum. Apa wala junah alaikum? Ini tak kasih warna kuning. Wala junah alaikum. Wala junah alaikum. Apa? Sebentar. Tidak ada dosa. Tidak berdosa. Tidak ada dosa. Alaikum antakihuhunna. Untuk merekanya. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jikalau kamu telah memenuhi apa? Memenuhi maharnya. Lah, kata kuncinya di mahar. Tapi di sebelumnya itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza ja'akum, apabila datang berhijrah kepadamu al-mu'minat, perempuan-perempuan mukminat yang beriman, famtahinuhunna, hendaklah kamu uji keimanan mereka, famtahinuhunna, hendaklah kamu uji iman mereka, fa in alimtumuhunna, jikalau kamu mengetahui benar-benar mengetahui mereka semua mukminat beriman, fala tarji'uhunna, maka janganlah kalian kembali padanya ilal kufar, kepada kekufuran, dan walahunna hilul lahum, dan tiada halal bagi orang-orang kafir itu, walahunna hilul lahum, maka tiada halal bagi orang-orang kafir. Apa maknanya? Ketika muslimat ini berhijrah, kemudian suaminya kufur, sekali lagi, suaminya masih kufur, maka lahunna hillul lahum, maka perempuan itu tidak halal bagi laki-laki yang kufur tadi. Walahum yahillul lahunna, begitu pula mereka tidak halal bagi mereka. Ini berarti menunjukkan bahwa mereka tiada halal bagi orang-orang kafir dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka pula. Sehingga apa maknanya? Pernikahan itu sudah rusak. Karena dirusak oleh kekufurannya. Mereka dirusak oleh kekufurannya. Lantas bagaimana dengan yang satu ini? Al-Maidah ayat 5. Di Al-Maidah ayat 5, ini hanya satu ayat ini yang boleh, bahwa ini pun hanya bagi laki-laki, bukan bagi perempuan muslim. Nah, jadi ayat ini adalah bagi laki-laki muslim, bukan bagi wanita yang muslimah. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Al-yauma, hari ini, uhilla, telah dihalalkan, lakum, bagi kamu, at-thayyibat, yang baik-baik aja. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan yang diberikan oleh ahlul kitab, hillul lakum, halal bagimu. Wa ta'amukum hillul lahun, makananmu akan halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, wanita yang dapat menjaga kehormatannya, minal mu'minat,
dari wanita-wanita yang beriman, wal muhsonatu, wanita-wanita yang bisa menjaga kehormatannya, minal ladina utul kitab, termasuk dari mereka yang diberi Alkitab, min qablikum sebelummu, siapa? Yahudi Nasrani. Idza ataitumuhunna, apabila datang kepadamu mereka itu, ujurahunna, kemudian engkau membayar maharnya, muhsinan ghairu musafihin wala mutakhidin akhdan. Inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa seorang laki-laki muslim halal menikahi wanita ahlul kitab selama ahlul kitab dengan beberapa persyaratan yang kita sebutkan di sebelumnya tadi. Nah, wa may yakfur bil iman, namun barang siapa yang kufur dengan iman, faman faqad habita amaluhu fa wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur dengan iman, faqad habita, maka hapuslah amalannya. Wa wa fil akhirati minal khasirin, dan itu di akhirat ada termasuk orang yang. Nah, artinya apa? Namun jikalau itu kemudian ada kekufurannya, ya tidak boleh. Makanya di sini sangat jelas ini di Mukhtasar Fitafsir ini. Nah, karena itulah ada lima hal berkaitan dengan menikah dengan non-Muslim. Yang pertama, Yahudi, yaitu dari Bani Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa dengan kitab Taurat. Sekali lagi, menikah dengan ahlul kitab boleh laki-laki dengan wanita ahlul kitab, bukan perempuan muslim dengan ahlul kitab. Kalau perempuan muslim tetap tidak boleh, status hukumnya tetap mutlak. Yang boleh adalah laki-laki ahlul kitab. Seperti Jamal Mirdad dengan siapa? Lydia Kandau. Selama Lydia Kandau itu memegang Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa, maka boleh. Tapi kalau Injil yang sudah diubah, ini yang beda cerita. Yahudi, dalam Al-Quran ada 5 kelompok non-Muslim itu. Satu, Yahudi, Bani Israel yang mengamalkan ajaran Nabi Musa dengan kitab Taurat. 2, Nasrani, Nasoro dari kata Nasiroh. Nasiroh adalah tempat lahirnya Nabi Isa, yaitu kelompok yang mengajarkan ajaran Nabi Isa. Dan Isa Rasulullah, bukan Isa anak Tuhan. 1, 2 ini boleh. Laki-laki dengan ahlul kitab. Tapi yang ketiga ini, As-Sabi'ah, kelompok yang menyembah binatang, kelompok yang menyembah bintang, dan kelompok ini mempercayai pengaruh planet terhadap alam semesta, sehingga mereka menyembah bintang-bintang di langit, penyembah bintang. Yang ini tidak boleh, karena itu termasuk musyrik. Majusi, penyembah api yang mempercayai bahwa jagat raya ini dikontrol oleh dua sosok Tuhan, Tuhan penguasa cahaya dan Tuhan kegelapan. Sehingga menyembah api, karena api ini disembah termasuk yang menguasai cahaya, menghancurkan kegelapan. Ini termasuk tidak boleh. Al-musyrikun, apalagi tadi sudah disebut kelompok yang mengangkat Allah sebagai Tuhan, tapi tetap dalam ritual menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah matahari, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan fatwa ulama menikah dengan ahlul kitab? Pernikahan dengan ahlul kitab diatur dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5. Namun hukum menikah ahlul kitab memiliki beberapa perbedaan. Sekali lagi, pernikahan di antara sekian ayat yang membolehkan menikah dengan ahlul kitab hanya ada di surah Al-Ma'idah ayat 5. Tapi di ayat 5 itu ada beberapa perbedaan. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar menyatakan bahwa ahlul kitab baik laki-laki maupun perempuan dihukumi musyrik dan tidak boleh dinikahkan oleh laki-laki muslim atau perempuan muslim. Kenapa? Karena ajaran ahlul kitab itu sudah berubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Dawud, udah berubah.
Ibnu Umar menyatakan bahwa ahlul kitab itu sudah tidak seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Sementara Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa menikah wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah boleh. Catatannya tidak mempersekutukan Allah. Jumhur ulama menyatakan bahwa menikah wanita ahlul kitab adalah boleh. Namun ada perbedaan pendapat apakah hukum halal itu boleh secara mutlak atau makruh. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahlul kitab adalah Yahudi dan orang Nasrani adalah keturunan orang-orang Israel. Keturunan dari apa? Nabi Yakub. Tidak termasuk bangsa lain. Jadi kalau kemudian menikahi ahlul kitab, ya mereka yang keturunan dari Nabi Yakub, bukan dari bangsa lain, bukan dari orang Indonesia, bukan dari orang Malaysia, bukan orang Melayu, bukan orang Negro, tapi menurut Imam Syafi'i bahwa ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani yang keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Karena apa? Alasannya mereka bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa lain. Sekali lagi, alasan Imam Syafi'i bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diutus buat anak cucu dari Nabi Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Anak turun Israel adalah Bani Israel. Sementara menurut Imam Hambali dan mayoritas pakar hukum Islam yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah satu nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka dia adalah ahlul kitab. Ya, menurut Imam Hambali, selama dia masih percaya bahwa Injil itu adalah diturunkan ke Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, itu termasuk ahlul kitab. Tidak harus itu dari bangsa Israel. Sebagian ulama berpendapat bahwa ahlul kitab adalah setiap umat yang memiliki kitab dan dapat diduga sebagai kitab suci. Ini malah lebih luas lagi. Seluruh umat yang memiliki kitab. Kitab Weda, kitab kalau Hindu apa? Weda. Kalau Buddha, Tripitaka. Itu disebut dengan ahlul kitab. Dan menikah dengan ahlul kitab, wanita ahlul kitab dibolehkan sesuai dengan teks Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5. Kebolehan menikah dengan wanita ahlul kitab harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu apa? Muhsinat tadi ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah tadi, bahwa wanita ahlul kitab adalah muhsinat. Menjaga kehormatan. Tidak sembarang wanita ahlul kitab dapat dinikahi. Tapi yang muhsinat. Yang beriman. Laki-laki muslim harus kuat keimanannya agar nanti jikalau laki-laki muslim menikahi ahlul kitab, syaratnya adalah laki-laki muslim harus kuat dengan akidahnya dan diharapkan kalau sudah menikah tidak mudah terpengaruh bujuk rayu istrinya untuk keluar dari agamanya. Dan diharapkan sekali dari suami untuk dapat menciptakan atau perilaku mencerminkan suasana Islami sehingga membuat si istri ahlul kitab tertarik dengan Islam. Maka tentu fakta dan fenomena yang terjadi di sekitar kita betapa banyak ya, jangankan masih dalam keyakinan begitu. Sekali lagi, jangankan masih dengan keyakinan seperti itu. Sudah jelas-jelas mau masuk Islam dan kemudian nikah di KUA. Tapi ternyata mampu mengelabui dan menyebabkan umat Islam ini kemudian meninggalkan kemuslimannya. Banyak sekali. Dari 100 kejadian untuk mu'alaf dan mu'alafnya karena pernikahan, tapi berujung itu hanya sebagai catatan formal di KUA saja. Setelah itu kembali lagi, bisa dilihat lagi, bisa diteliti lagi Mbak Inamah di KUA. Dari sekian yang masuk Islam, dari pernikahan, mana yang betul-betul tetap bertahan dengan akidah Islam, dengan keyakinan Islam. Rata-rata 2/3 kembali pada keyakinannya. Yang akhirnya nanti akan membagi keyakinan anak itu seperti membagi barang. Kalau lahir laki-laki atau lahir perempuan,
yang tidak jauh beda ini aja. Mohon maaf saya menyebut nama karena ini bagian dari tinjauan. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu dalam hidup ini, apa yang dicari? Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dialami di dunia ini. Maka tentu ini adalah bagian yang tak terpisahkan di dalam rangka apa? Meniti jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan ini adalah ini menurut Quraisy Shihab dalam istimbatnya merujuk dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 5 yang jelas-jelas membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Kemudian banyak sahabat yang pernah menikah dengan ahlul kitab. Ada perbedaan antara ahlul kitab dan musyrik, yang mana wanita musyrik tersebut haram dinikah dalam membedakan ahlul dengan musyrik. Dari sini, sebelum kita lanjut, kita diskusikan. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, saya persilakan. Kalau musyrikati ya tidak dibolehkan nikah kepada orang musyrik ya. Di sini kan itu secara umum dalam surat Al-Baqarah 221. Namun dalam kenyataannya muncul kata ahli kitab. Nah, sebenarnya kriteria ahli kitab itu apakah dia sudah hafal kitab, kalau dimaksud itu tadi. Kemudian juga apakah dia memang, tadi kan salah satunya adalah tidak sesuai dengan ajaran ahli kitab yang masih murni, yaitu monoteisme gitu. Karena kan sudah tidak di dunia ini. Nah, apakah praktek yang ahli kitab itu boleh jadi ya dia sudah punya belajar gereja gitu. Apakah ada seperti itu gitu. Karena bisa jadi orang mengaku ahli kitab padahal sebenarnya tidak ada fit and proper test-nya gitu. Bagaimana itu? Itu yang saya tangkap. Apalagi kalau kita bicara sejarah di Abul As dan Zainab binti Rasul Muhammad, ketika sudah Abul As ini sudah tidak jadi seorang tidak muslim ya, Zainab itu akhirnya hijrah kan ya sendiri. Nah, kemudian di situ Abul As sudah tidak, Rasul Muhammad sudah tidak mengakui sebagai muslim, itu tidak boleh. Jadi akhirnya pisah agama itu. Kemudian ketika Abul As jadi muslim baru kemudian nikah. Nah, berangkat dari sejarah ini dan kemudian konteks ahli kitabnya itu saat gimana? Ya, kalau di zaman Rasulullah itu kan suaminya Zainab itu kan bukan itu kan termasuk musyrik, menyembah berhala. Musyrik ya. Menyembah berhala. Yang terrefleksikan itu adalah penyembah berhala. Walaupun apakah beliau itu menyembah berhala atau tidak, tapi posisinya kan belum bersyahadat, belum menyatakan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah SAW. Tuh. Kemudian dalam konteks sekarang, memang tetap ada 3 pendapat bahwa ini tadi kan ada sebagian yang menyatakan bahwa tak peduli mereka itu semua itu, yang penting mereka punya kitab suci. Ada pendapat tadi, yang penting mereka punya kitab suci. Sehingga di pendapat ini yang kemarin yang sempat dibaca oleh Qori saat kunjungan Paus di Masjid Istiqlal kemarin, di aula Masjid Istiqlal, itu menyatakan bahwa orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu termasuk ahlul kitab karena punya kitab suci. Nah, kaum liberal ini memegang ini bahwa mereka yang mempunyai kitab suci, apa kitab suci itu bersifat samawi atau bersifat ardi, mereka masuk dalam ahlul kitab. Sehingga di sebagian kelompok ini membolehkan menikahi dengan wanita ahlul kitab. Wanita ahlul kitab, bukan laki-lakinya loh ya. Wanita ahlul kitab karena mereka berpegang pada kitab suci. Ditarik lagi bahwa manusia di muka bumi ini adalah anak cucu Nabi Adam kan. Anak cucu Nabi Adam adalah Nabi Adam yang membawa ajaran tauhid. Yang kemudian ajaran tauhid itu menyebar ke seluruh permukaan bumi ini, kemudian berinteraksi dengan budaya yang ada sehingga wujudnya seperti itu. Ini kelompok yang liberal, Ada kelompok yang tengah-tengah bahwa mereka
ini selama mereka memegangi kitab suci itu, dan ini masih muhsinat, bisa menjaga kehormatannya, dan bisa ditata, kelola dengan cara-cara Islam, maka ini boleh. Ini termasuk ahlul kitab. Tapi kelompok yang ini, bahwa detik ini, kalau kemudian kitab suci selain Al-Quran yang murni, udah tidak ada. Karena Injil udah tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat sudah tidak murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sehingga sekarang ini ahlul kitab itu sudah tidak ada. Sehingga tidak ada celah untuk menikah dengan beda agama. Nah, inilah yang kemudian yang dihadapkan pada fenomena itu. Kalau saya pribadi, saya akan memegang yang pertama tadi, bahwa detik ini, saat ini, tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang betul-betul orisinal. Karena Al-Quran itu udah dinas oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kurang satu aja huruf itu sudah kelihatan. Karena Al-Quran itu terjaga di dada umat Islam, sehingga ketika ada yang mencoba untuk menyelewengkan, mengubah, maka langsung dapat diketahui. Ini beda dengan kitab suci yang lain, udah diubah, ajarannya sudah diubah. Andai kan tidak diubah, seluruhnya akan menemukan celah bahwa Nabi Isa maupun Nabi Musa menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Apa buktinya? Saat Nabi Muhammad diajak dagang oleh pamannya. Siapa pamannya yang mengajak dagang itu? Abu Thalib. Kemudian ketemu pendeta di Syam. Kemudian melihat tanda-tanda nubuah di dalam diri Rasulullah. Pendeta siapa itu namanya? Pendeta Bahira ya. Pendeta Bahira melihat tanda-tanda. Lihat dari mana? Dari kitab suci Injil yang masih murni. Dilihat dari Injil yang masih murni. Jadi kalau kemudian apa yang Allah firmankan kepada Nabi Isa yang masih murni, maka tentu tidak akan terjadi seperti ini. Terjadi seperti ini ya memang karena memang sudah sedemikian rupa, yang memang ini kan memang bagian dari kehidupan manusia. Karena apa? Saat Allah mengusir iblis dari surga itu kan apa yang diminta iblis? Iblis itu kan minta kepada Allah agar usianya ditangguhkan sampai kiamat. Yang kedua, minta untuk menggelincirkan anak cucu Adam, menggelincirkan manusia. Maka banyak bentuk-bentuk penggelinciran dari apa yang telah Allah inginkan sedemikian rupa, karena memang targetnya ingin mengajak manusia sebanyak-banyaknya menemani mereka di dalam neraka. Dengan berbagai konsep pengelabuhan, ighwa itu akan penggelinciran, penyesatan. Ighwa itu banyak sekali media penggelinciran itu, sehingga dengan itu semua manusia ini betul-betul dalam posisi ketidakberdayaan dalam menghadapi situasi. Maka hanya orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran illa ibadaka minhumul mukhlasin aja, kecuali di antara hamba-hambamu yang ikhlas aja. Maka tentu keikhlasan inilah yang kemudian kita ukur, karena bagaimanapun juga dalam bingkai kehidupan ini banyak sekali taburan-taburan perangkap-perangkap itu. Masih ingat? Bisa dibuka di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibuka ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Surah nomor 30 ayat 30. Di sana kan Allah menegaskan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
Dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun apa la yashkurun. Layak lamun. La ya'lamun. Faqim wajhaka lidin hanifa. Maka di situ Ibnu Katsir menyitir hadis qudsi, bisa dilihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah menegaskan inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku ini hanif, lurus. Nah, makanya lurusnya ini dikenal dengan siapapun yang masih memegang syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah mereka adalah memegang agama hanif. Jadi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang masih murni sampai Rasulullah lahir dan mereka masih memegang itu yang tidak menyekutukan Allah adalah mereka adalah memegang agama hanif. Hanif itu adalah lurus kepada Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Di situ tetap ada fitrah. Apa yang terjadi? Inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku-nya hanif. Ma mim mauludin illa yuladul al-fitrah. Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan kecuali adalah fitrah, hanif, bersih, suci. Faja adalah masyayatin, maka datanglah bagi pada hamba-hamba itu setan-setan untuk apa? Fajatalat lahum, menggelincirkan mereka antinihim dari agamanya, digelincirkan dari agamanya. Maka tentu pengelabuhan itu bisa secara internal ke dalam pribadi. Bagaimana secara internal pribadi ini kemudian melanggar larangan Allah, maka mengukur apakah mereka ahlul kitab atau tidak kan ukurannya adalah ini. Ukurannya adalah tidak harus hafal, tapi mereka yang mengamalkan. Tapi kalau ada wanita ahlul kitab, tidak harus hafal kitabnya, tapi mereka tetap meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang ahad lah ya. Allah yang ahad. Tetap monoteis dan bisa menjaga. Itu Pak Rafiq jawaban saya. Barangkali ada yang lain yang ingin mendiskusikan lagi, monggo. Saya persilakan. Zaman saat ini tidak ada perempuan ahlul kitab, Ustaz. Mas Sodikin. Kalau saya pribadi loh, beda Tapi dengan ada kitab, saya agak berbeda. itu. Kalau saya menyimpulkan saat ini konteks ahlul kitab itu sudah tidak ada. Kenapa? Pertama, kita tahu Injil diturunkan dengan bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, apakah merupakan tekstualnya sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril? Ternyata tidak. Nasrani yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa itu sudah di bumi hanguskan oleh orang-orang Romawi. Udah di bumi hanguskan oleh orang-orang Romawi. Ini tidak berarti kita menjelekkan agama lain, tapi ini adalah mimbar akademik. Fakta itu begitu di rapat konsili yang kelima itu malah diracun itu yang masih mengaku, yang masih meyakini Nabi Isa adalah utusan Allah itu diracun itu di dalam sejarahnya itu diracun di rapat konsili. Kemudian kalaupun toh muncul belakangan ada aliran saksi-saksi Yehova, itu akan berbeda konteksnya. Bahkan juga Ustaz ya tadi. Kalau saya sih sampai detik ini, saat ini dari kesimpulan dari literasi yang saya baca, kalau mencari ahlul kitab yang sesuai dengan syarat tadi, udah enggak ada ahlul kitab lagi. Tapi kalau Mas yakin pakai yang ketiga tadi, bahwa siapapun orangnya, selama dia punya kitab suci, masih disebut dengan ahlul kitab. Misalkan ada nanti orang
Buddha, orang Hindu yang cantik begitu, yang menambat hati mah yakin. Pakai yang ketiga gak apa-apa, ahlul kitab. Sebut saja mereka ahlul kitab. Pakai ayat yang dipakai Qori waktu ada pertemuan di Masjid Istiqlal kemarin itu loh. Dan mereka termasuk beriman kepada Allah. Apa buktinya? Bahwa semua pemeluk agama di Indonesia kan dasarnya kan ketuhanan yang Maha Esa. Monoteis. Monoteis. Ketuhanan yang Maha Esa kan? Prakteknya bukan Dasar monoteis. negara. Jadi siapapun yang hidup di Indonesia kan berketuhanan yang Maha Esa. Tapi sampai detik ini, baik itu di KHI maupun di Undang-Undang Perkawinan, belum membolehkan seorang laki-laki Muslim atau seorang wanita Muslim menikah dengan wanita di luar Muslim. Itu aja. Tapi fakta menunjukkan, kalaupun toh nanti ada wanita Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim dan mereka mau bersyahadat, tapi ingat, kalau tujuannya hanya untuk menikah, banyak kemudian murtad kembali. Sekali lagi, banyak di antara mereka kemudian murtad kembali atau keluar dari kemuslimannya. Akan keluar dari kemuslimannya. Ada lagi? Oke, saya Ustadz. Ya, silakan. Oke. Terkait tadi ahlul kitab Ustadz. Kalau bicara oleh agama-agama sebelumnya kan termasuk juga agama Islam Ustadz. Masuk agama Samawi Ustadz. Nah, itu juga bagian dari tadi ayat yang disampaikan Ustadz. Kriteria daripada ahlul kitab itu juga sama enggak dengan agama Samawi sebelum Nabi Muhammad, dari nabi-nabi sebelumnya Ustadz. Ya. Tolong diulang lagi. Ya, untuk kriteria ahlul kitab ini apakah juga sama dengan agama Samawi Ustadz? Dari agama yang dianut oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang Ustadz. Karena kalau melihat daripada kitab sucinya kan mesti ada pembaruan dari kitab. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran. Ya. Ya. Terkait dengan itu, bisa dibuka surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Famaniturra fi mahmasatin ghairu mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum bagimu, dinakum agamamu. Wa asmamtu, aku tamatkan, aku khotamkan, aku sempurnakan pula alaikum atas kamu semua, nikmati, nikmatku. Waraditu, dan aku ridhoi, lakum bagimu, islaman, Islam, dinan sebagai agama. Itu menunjukkan bahwa jikalau kemudian seluruhnya menggunakan nurani, maka tentu ini sebagai penegasan Allah bahwa apa yang Allah turunkan melalui Al-Quran itu menyempurnakan wahyu Allah yang lain yang Allah turunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Makanya di Taurat, di Injil yang ketika Rasulullah ketemu Bahira, pendeta Bahira, bahwa dia menyatakan bahwa akan turun Nabi yang akan menyempurnakan. Masih ingat dialog Rasulullah saat Rasulullah ada di Taif? Rasulullah lebih dari 10 hari di Taif, tidak ada satupun yang kemudian yang beriman sampai dengan gontai, dengan putus asa. Baginda Muhammad pulang, tapi apa yang terjadi? Pemuka-muka orang Taif itu menyuruh budak dan anak-anak melempari Rasulullah
sampai Rasulullah lari, tapi Rasulullah dilempari itu sudah dilindungi oleh Zaid bin Harithah, masih kena betisnya Rasulullah, dan kemudian bersembunyi di kebun anggur. Di kebun anggur kemudian ditemui Adas, seorang pemuda Nasrani. Terjadilah dialog karena Adas itu disuruh oleh tuannya untuk memberikan setangkai anggur kepada Rasulullah yang merasa kasihan. Dari dialog itu kemudian Adas yang juga memahami kitab suci Injil, dibaca kitab suci Injil itu, dan dari dialog itu ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah itu adalah ada di dalam Injil. Kemudian tanya, kenapa? Saya adalah utusan Allah, Rasulullah begitu. Akhirnya apa? Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sesuai dengan apa yang di Injil. Injil yang masih asli itu. Maka kemudian akhirnya Adas bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, siapapun yang memegang kitab suci yang masih murni, maka dia akan menemukan hidayah di sana. Maka sampai detik ini, jika ada orientalis, orang yang ingin menghancurkan Islam, dimulai dari membaca Al-Quran, yang mencari celah dari Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada satupun yang kemudian menemukan celah kekurangan yang ada di dalam Al-Quran. Maka sungguh jikalau kemudian berbicara tentang ahlul kitab yang ada saat ini, maka tentu dari fakta menunjukkan kitab suci yang diturunkan Allah kepada beliau, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, detik ini kita kesulitan. Sesulit mencari jarum di tumpuan jerami, mencari kitab suci yang masih asli. Maka kemudian ketika kitab suci itu jadi diubah, apakah itu sudah masuk dalam kitab suci? Tidak. Masih ingat ada hadis yang begini, utlubul ilma walau bisin, atau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Maka tentu ketika orang jeli, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin, ini sudah tidak boleh diterima hadis seperti ini. Karena matan hadis yang asli adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi seluruh orang Islam. Kemudian ada yang menambah untuk menguatkan wal muslimatin. Dan muslim perempuan. Ternyata tambahan wal muslimatin itu itu termasuk hadis maudhu. Menambah wal muslimatin itu maudhu. Dan kemaudhuan hanya ditambah wal muslimatin itulah sudah tidak boleh diterima. Masih ingat hadis siapa yang yang sengaja berkata tentang suatu hadis, tapi itu bukan hadis, apa ancaman Rasulullah? Maq'adahu, maka dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di neraka. Nah, berkaitan dengan kitab suci yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, maka tentu kitab suci yang ada itu sudah dalam pertanyaan besar. Makanya kemudian kalau di agama lain ada namanya ilmu hermeneutika. Hermeneutika itu adalah satu ilmu yang mengkaji tentang keorsinilan dengan 3 dimensi. Dimensi masa lalu, dimensi masa diturunkan, dan dimensi sekarang. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Match enggak? Link enggak? Namun hermeneutika itu tidak bisa diterapkan di Al-Quran. Kalaupun dipaksa diterapkan di dalam Al-Quran, tentu ada sesuatu yang menjadi satu pertanyaan besar. Jadi kalau ini saya dulu di S2 IAIN Sunan Ampel itu ada filsafat ilmu, salah satunya adalah mengkaji tentang hermeneutika itu. Ilmu mengkaji kebahasaan
tekstual bahasa itu dikaji dalam dimensi 3 dimensi itu. Maka tentu ketika Injil, Taurat, Zabur yang ada sekarang ini dikaji secara hermeneutika, maka tentu banyak terdapat kejanggalan. Termasuk konsep Trinitas itu kan ada banyak kejanggalan itu. Sehingga ada pemaksaan doktrin dan indoktrin itu. Ada yang lagi? Lanjut Ustaz. Ya, kita lanjut ke CPMK yang keempat ya, tentang pembatalan nikah. Di pembatalan nikah ini kita akan membahas agenda yang akan kita bahas tentang definisi batalnya nikah, hal-hal yang menyebabkan batalnya nikah. Saya share. Jadi, definisi batalnya nikah, hal-hal yang menyebabkan batalnya nikah, pembatalan nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Apa itu batal nikah? Pembatalan nikah adalah tindakan pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak sah. Sekali lagi, pembatalan nikah itu adalah tindakan pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Kemudian, pembatalan nikah ini berbeda dengan perceraian yang merupakan pembubaran perkawinan yang sah. Pembatalan nikah ini dapat terjadi karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, syarat, dan rukunnya perkawinan. Maka jika pernikahan ini dilakukan secara sah, secara resmi, yang tercatat di kantor urusan agama, yang kemudian ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan, ketentuan tentang syarat dan rukun perkawinan yang di situ tidak benar, maka kemudian tidak serta-merta wis bubar worong begitu. Tidak bisa dengan serta-merta kecuali kalau nikahnya siri. Apa nikah siri? Nikah yang hanya mempunyai syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan. Misalkan si fulan menikahi fulanah. Dia mengatakan bahwa dirinya ini bujang. Tapi ternyata sudah punya istri 4 begitu. Dia menyatakan bujang, tapi dia sudah punya istri 4. Maka tentu syarat pernikahannya salah satunya adalah bagi laki-laki yang tidak memiliki istri lebih daripada 4. Masih punya istri 1, 2, 3, masih memungkinkan untuk nikah lagi. Tapi belakangan begitu setelah akad nikah, ternyata keempat istrinya datang. Loh, aku ini istrinya. Akhirnya karena tidak worong, bubar begitu. Itu kalau kemudian tidak dicatatkan. Tapi kalau dicatatkan, maka tentu pencatatan ini harus menghapus pencatatan itu. Apalagi sekarang ini adalah udah terintegrasi kan? Ya, Pak Sadikin, SIMKAH itu sudah terintegrasi ya. Sistem informasi pernikahan itu ya, Pak Sadikin. Halo? Nggih, sampun, nggih. Ya itu KUA ya, Pak. Kepala KUA itu. Sampun Ustaz, terintegrasi semuanya. Sudah terintegrasikan kan? Sudah. Asal NIK-nya tidak dibohongi. Tapi kalau NIK dibohongi enggak muncul kok. Nggak keluar. Hah? Datanya nggak keluar. Nggih. Datanya enggak keluar. Kalau datanya enggak Iya. keluar kan sudah diketahui itu bahkan NIK palsu kan? Iya, betul. Enak sekarang kalau klik ternyata enggak keluar. Wah, iki NIK-nya siapa? Ayo. NIK-nya siapa? Jangan-jangan NIK anaknya begitu. Ya tetap. Nah begitu dikeluar klik NIK-nya itu sudah diketahui. Oh, ini sudah pernah nikah di Rembang. Oh, ini sudah pernah nikah di Indramayu. Di Indramayu sana ada namanya prostitusi syariah.
Di Rembang juga ada prostitusi syariah dengan mas kawin mesin jahit begitu. Itu sudah diketahui. Nah, kalau kemudian sudah diketahui dan kemudian dicatatkan, maka ketika pencatatan ya melakukan pembatalan adalah dengan melakukan tindakan pengadilan untuk menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Karena di situ ada hal yang bertentangan dengan apa? Ada hal yang bertentangan dengan undang-undang, ada pertentangan pelanggaran terhadap syarat dan rukunnya pernikahan. Nah, kalau sudah kemudian dibatalkan, maka tentu pilihannya bahwa satu, bahwa pernikahan itu tidak pernah terjadi. Sehingga tidak ada namanya duda atau janda. Sekali lagi, ketika sebuah pernikahan itu sudah dibatalkan, maka itu sudah tidak ada namanya duda atau janda. Kecuali ketika pembatalan pernikahan itu sudah tidur, ayo sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Urusannya sudah beda lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, siapa saja yang terkait dengan itu, ini bisa diibaratkan sebagai suatu transaksi atau akad yang sah bila dilaksanakan akan sah jikalau itu telah melengkapi persyaratannya. Lah, di akad nikah dikatakan sah, maka bila mana dengan melengkapi syarat rukun nikahnya. Akad nikah yang sah ini akan mempunyai kekuatan hukum, di samping ada beberapa akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan tersebut, antara lain akan ada halal pergaulan, hubungan badan. Kemudian ada konsekuensi kewajiban suami memberikan nafkah. Ada saling mewarisi bila ada salah satu jikalau meninggal dunia. Dan jika punya keturunan, maka keturunan itu akan punya hak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan anak yang sah. Tapi sekarang dengan regulasi yang terbaru ini loh. Dengan regulasi yang terbaru ini misalkan ada anak hasil kumpul kebo begitu. Maka ternyata sekarang sudah cukup dengan apa? Surat keterangan bahwa anak ini cukup surat keterangan untuk mendapatkan akta nikah loh. Untuk mendapatkan anak akta nikah misalkan fulan dan fulanah ini kumpul kebo sekian tahun sehingga punya anak. Maka cukup dengan surat keterangan untuk mendapatkan akta nikah, tidak perlu surat nikah. Cukup dengan surat keterangan bahwa anak ini adalah hasil perkawinan antara fulan dan fulanah yang tidak dicatatkan. Hasil perkawinan, kawin silang begitu, atau kawin suntik. Hasil kawin silang atau kawin suntik begitu. Bukan hasil pernikahan tapi hasil perkawinan. Kan begitu. Iya, ya Pak Sadikin. Nah, ini ada menarik nih jadinya. Iya, sekarang untuk mendapatkan akta nikah sudah bisa begitu. Jadi pasangan kumpul kebo, anaknya bisa ngurus akte dengan surat keterangan dari kepala desa itu bahwa si Fulanain ini adalah anak dari Fulan dan Fulanah yang tidak dicatatkan. Anak Fulan dan Fulanah yang tidak dicatatkan. Kemudian hal apa yang dapat batal nikah? Yang pertama, salah satu pasangan murtad atau keluar dari Islam. Jadi kalau kemudian salah satu pasangan itu ternyata begitu akad ternyata murtad, maka bisa dibatalkan. Suami yang tadinya kafir masuk Islam tapi istrinya masih kafir. Suami meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui rimbanya. Ada penyakit menular pada salah satu pasangan. Pernikahan dilakukan di bawah ancaman paksaan. Pernikahan dilakukan karena salah sangka mengenai diri suami atau istri. Pernikahan yang melanggar batas umur. Pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki hubungan darah. Semenda, sesusuan. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi. Perempuan yang dikawini ternyata
adalah masih istri orang lain. Jadi misalkan sekarang ini kan ada fenomena nikah di sana ini kata orang loh, saya belum pernah. Kata orang kalau ada di sana di Mekah sana agak lama begitu, maka di sana ada perempuan-perempuan yang siap untuk dinikah. Ada perempuan-perempuan yang siap untuk dinikah. Tapi ternyata kalau itu memang perempuan dari tanah air, adalah mereka yang meninggalkan keluarganya yang belum bercerai. Maka tentu apa yang dilakukan di sana itu adalah pernikahan yang tidak sah karena dia masih menjadi istri orang lain. Walaupun sekian tahun tidak pernah ada perceraian di antara mereka. Maka tentu hal tersebut dapat terkategorikan bahwa perempuan tersebut masih menjadi istri orang lain. Dan ketika sudah diketahui seperti itu, siapa yang dapat melakukan pembatalan? Bisa suami atau istri dari perkawinan yang terdahulu, jikalau itu sudah masih ada dengan hubungan, atau suami dari perkawinan yang sekarang, jikalau dia kawin beberapa kali dan ternyata diketahui bahwa ada penipuan atau keluarga saudara dalam garis ke atas, atau siapa saja yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan itu, termasuk oleh anak dan perkawinan pertama, atau oleh kejaksaan dan lain sebagainya. Sekarang, bagaimana hukumnya sekarang? Bagaimana tentang batalnya itu? Maka tentu berbicara tentang nikah adalah satu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan akan mampu melahirkan satu keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tentu tidak ada unsur doror dan tidak ada pula unsur goror. Unsur doror adalah unsur yang membahayakan, unsur goror adalah unsur penipuan. Unsur doror misalkan ternyata setelah dinikah diketahui bahwa salah satu pasangannya sebentar ya, ada telepon masuk, saya tak jawab telepon dulu. Sampai apa tadi? Ya, unsur doror dan unsur goror. Mbak, tolong jadikan host, Mbak. Aku gak bisa ngerekam, Mbak. Ya, Mbak. Ya wes, sudah. Oke. Nah, unsur doror misalkan nggak tahu, ya makanya sekarang ini sebelum nikah kan ada periksa kesehatan kan? Betul. Saat nikah kan ada periksa kesehatan. Nggak usah periksa kesehatan, moro-moro salah satu di pasangan itu positif HIV. Positif HIV. Nah, ini kan ada unsur dorornya. Maka boleh kemudian dilakukan pengajuan pembatalan nikah itu. Pembatalan. Atau ada penyakit yang sangat bahaya. Maka bisa dilakukan pembatalan nikah. Atau ada usul goror penipuan. Misalkan kemarin ada perempuan menikahi perempuan di mana? Di NTB kemarin ada perempuan menikahi perempuan. Jadi perempuan itu sudah di mana itu yang sempat perempuannya juga jadi imam sholat itu? Ngimami sholat juga itu. Nah, pertanyaannya, lah ini pengakuan dari pihak istrinya ketika hubungan badan lampunya dimatikan. Tapi yang jadi saya yang agak penasaran itu ya, istrinya kok ya merasa dikumpuli seperti dikumpuli laki-laki begitu loh. Pakai apa begitu loh. Lah, Itu yang jadi pikiran saya, pakai apa gitu kok. Istrinya juga merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh suaminya yang perempuan itu loh. Baru diketahui beberapa saat kemudian dari ibunya perempuan itu, seketika ketika
keluar dari kamar mandi, biasanya kan kalau laki-laki keluar dari kamar mandi, handuknya kan sampai udel tok gitu. Penasarannya kenapa pakai handuk pakai sampai dada begitu. Berarti kan ada dada yang perlu ditutupi handuk begitu. Nah, itu akhirnya kemudian di Waduh. sidang suruh dibuka, oh ternyata ini perempuan. Nah, itu sudah begitu. Akhirnya lah seperti itu bisa ada unsur horor, ada unsur penipuan. Maka unsur penipuan itu juga bisa dilakukan pembatalan. Tapi kalau sudah tidak perawan lagi ya gimana ya? Tidak bisa ngomong saya ini. Tidak bisa ngomong. Maka tentu hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang sangat sangat riskan dan sangat sensitif begitu. Saya kira itu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada waktu berapa ini? 19 detik, 19 menit. Saya persilakan. Sambil ayo ngopi, Tentang murtad. olah pikir. Coba yang lain dulu. Mau Pak Sodikin ya. Monggo dilanjut Ustaz. Tentang murtad itu loh, Ustaz. Kan kita bisa dikatakan pembatalan pernikahan murtad. Nah, seandainya ada orang yang melakukan tindakan kemusyrikan, ya, maksudnya itu contohnya orang Muslim, tapi kemudian dia nyembah yang lain gitu kan. Itu kan konteksnya murtad dalam konteks syariat. Apakah itu juga sudah kemudian otomatis dia bisa dibatalkan atau istilahnya itu nikahnya tiba-tiba berhenti atau batal gitu. Terus kemudian juga kalau konteksnya itu kan murtad itu kan harus jelas gitu. Kalau musyrik itu kan jelas. Nah, kalau murtad ini apakah memang cukup banyak kan orang kalau nggak Jumatan 3 kali dalam Islam itu kan udah dikatakan kafir gitu lah. Apakah itu juga batal ketika sudah seperti itu, Ustaz? Contoh seperti itu. Lah untuk ninjo murtad itu satu bisa dilihat dari pengakuan. Misalkan, ayo sholat, imami, loh, aku gak Islam loh ya, aku balik nanggone agamaku, jelas, ya. Misalkan ada laki-laki yang sudah masuk Islam, kemudian disuruh imami, ayo mas sholat mas, uang ini. Satu ketika tidurnya mungkin kemalaman, dibangunkan subuh, ayo mas ngimami subuh. Wes sholat dhewe kan, aku wis gak Islam, aku balik nang gone agamaku, jelas itu. Udah jelas itu. Oh iya ya. Atau dari tindakannya. Apa tindakannya? Diam-diam dia pergi ke rumah ibadahnya semula. Jadi dia posisinya tidak pernah melakukan ibadah dari agama yang dari Islam, tapi diam-diam diikuti. Oh ternyata dia diam-diam ke tempat ibadahnya semula, maka itu dikatakan dengan murtad. Tapi ini pembatalan itu adalah ketika belum ada hubungan badan loh ya. Kenapa? Oh. Ketika belum ada hubungan badan, maka itu bisa mengembalikan statusnya. Kalau itu perempuan, maka lewat pengadilan selama belum digauli, maka statusnya masih bisa perawan. Belum menikah. Sekali lagi, ketika belum ada hubungan badan, maka statusnya bisa direhabilitasi. Bahwa status perempuan itu masih perawan ting-ting dan tong-tong. Tapi kalau sudah hubungan badan, maka bagaimanapun juga yang cerai, itu ya status cerai sehingga ada akta perceraian. Di pembatalan yang dibatalkan itu adalah ketika belum ada hubungan badan. Sehingga pengadilan akan memutuskan bahwa tidak ada peristiwa pernikahan. Sehingga tidak ada menimbulkan status janda atau duda. Statusnya masih jejaka dan statusnya masih perawan. Tapi kalau mereka itu sudah hubungan badan, ya statusnya ya tetap janda. Ya saknos yang kemudian menikahinya lagi. Wong sudah habis dipakai.
Sehingga jelas sudah, kalau janda ya janda, kalau duda ya duda. Apakah ada janda rasa perawan? Nah, itu dia itu. Ada. Satu-satunya Itu. yang janda rasa perawan itu hanya Khadijah. Tapi kan Itu sudah punya Saya anak, Ustaz. Saya membaca di Sirah Nabawi, walaupun Khadijah itu pernah menikah, tapi suaminya yang menikahinya belum pernah menggauli beliau. Jadi walaupun Rasulullah itu menikah, Khadijah itu menikahi seorang janda, tapi beliau tetap janda rasa perawan. Hanya itu tok, lainnya enggak ono. Hanya Khadijah tok yang janda rasa perawan. Bisa dibaca di Sirah Nabawi, Mubarakfuri. Sana ada. Saya bacanya di sana. Literasinya di sana. Bahwa Khadijah itu adalah Rohikul janda Maktum. rasa perawan. Hah? Mubarakfuri. Kita Rohikul Maktum. Oh, bukan. Mubarakfuri. Ustaz. Oh, iya. Ya, Ustaz, terima kasih. Ayu ting ting Sudah Ustaz. Hah? Itu tong-tong itu. Oh, itu mah. Wah, Itu tong-tong. biasanya ngefan sama itu penting nih. Pak Ainul yakin ini. Mas Yang Ainul lain? yang ngefan. Ustaz, ini Barangkali? Ustaz, mungkin. Oke, saya Ustaz. Ya. Mungkin ada beberapa keluarga itu yang memang itu Ustaz. Kan tadi syaratnya pembatalan nikah ya. Bila mana kedua pasangan ini istilahnya apa ya, Malik, membebaskan ya. Misalkan awal pernikahan statusnya muslim semua Ustaz. Sudah punya anak, sudah berapa. Nah, kemudian salah satunya itu berpindah keyakinan Ustadz. Namun ini kedua pemasangan itu legowo kalau sampean misal pindah misalkan non-mus apa Kristiani atau Yahudi tapi legowo. Tapi tetap berdampingan kehidupannya Ustadz bareng. Ustadz. Nah, itu secara legalitas karena tidak mengajukan ke pengadilan atau lain sebagainya apakah tetap dinamakan pasangan suami istri Ustadz? Ya. Kalau secara hukum positif, mereka tetap suami istri. Tapi jika melakukan hubungan badan, statusnya adalah zina. Ya, mereka tetap karena belum ada keputusan pengadilan tentang status mereka, mereka tetap suami istri, tapi hubungan badannya zina. Sama begini loh Mas Asep. Mas Asep ini istrinya berapa? Alhamdulillah Ustadz, masih belum. Belum apa? Punya istri. Belum punya istri. Masih Yang cari kedua calon. apa yang ketiga? Belum menikah. Satu dua. Masih ting-ting jejaka. Ya, masih ting-ting. Jejaka ting-ting apa jejaka tong-tong? Ya. Misalkan begini. Si Fulan sing paling aman nih si Fulan. Si Fulan bin Fulan menikahi Fulanah bin Fulan. Satu ketika saking marahnya Fulan ini terhadap istrinya, wis ngene ae Dik, wis tak pegat ae Dik, wis pegatan, wis ditoto koyo ngene, bojo koyo ngene gak kena ditoto wis pegat, tak pegat kon, wis tak pegat wis. Udah, ngomong tak pegat kon. Ini kan sudah cerai secara syariat. Nah, malam-malam bediding, kademen, dusel-dusel kebablas. Maka dusel yang kebablas itu zina itu. Sendu. Ya. Ketika dusel kebablas, maka kenduselannya itu menjadikan status hukumnya zina. Maka tentu satu hal yang dapat kita ambil dalam kuliah ini, hidup yang kita jalani ini sangat amat singkat. Sekali lagi, hidup yang kita jalani saat kita hidup di dunia ini amat sangat singkat. Maka jangan sampai kemudian kita mengorbankan
kepentingan akhirat kita dengan dunia yang serba fatamorgana ini. Karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan akan berlanjut terus dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Keberlanjutan di akhirat kelak, maka tentu ini akan ada konsekuensi logis terhadap apapun yang kita lakukan di muka bumi ini. Bahkan jikalau kemudian kita membayangkan dan membandingkan bahwa satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di dunia. Sekali lagi, satu hari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Maka kehidupan yang sangat singkat ini tentu ada bagian yang tak terpisahkan bagaimana iblis dan bala tentaranya, anak turunnya ingin mengajak dan menyeret manusia sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di dalam neraka. Maka perangkap-perangkap setan itu akan masuk ke dalam seluruh lini kehidupan kita. Apakah melalui lini perkawinan? Apakah melalui pergaulan? Apakah melalui pertengkaran? Sehingga mestinya tujuan utama menikah itu adalah untuk merajut kehidupan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, supaya berkecenderungan untuk tenang. Supaya berkecenderungan tenang, sakinah ini, tenang yang menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka tentu piranti yang pertama adalah wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah akan menjadikan di antara mereka adalah cinta. Maka cinta itu adalah semangat saling memiliki. Sekali lagi, mawaddah itu adalah semangat saling memiliki dengan memberikan hal yang terbaik yang dimiliki dari masing-masing itu. Kalau masing-masing dari suami maupun istri berusaha kuat memberikan yang terbaik yang dimilikinya dengan harapan supaya pasangannya itu merasa senang, merasa tenang, maka ini dirawat. Merawatnya adalah piranti-piranti yang bersifat lahir, yang sekiranya membuat capek, membuat kecewa, yang membuat sakit hati, betul-betul dihindari, sehingga yang muncul adalah semangat untuk menjalankan kewajiban. Kalau laki-laki sebagai suami, kalau perempuan menjadi istri, semangat untuk menjalankan kewajiban 100%, maka ada tamilu ilaiha, ada kecondongan. Kecondongan untuk apa? Kecondongan untuk saling menjaga perasaannya masing-masing. Ketika ada kecondongan untuk menjaga perasaan masing-masing, itulah yang kemudian muncul namanya rahmah. Rahmah itu adalah sayang yang tidak pernah terbuang walaupun ditelan oleh masa. Rasa sayang inilah yang kemudian maka rasa bahagia itu akan ada selalu dimanapun berada. Ketercukupan kebahagiaan itu bukan hanya bersifat jasmani, tapi dari sisi rohani inilah yang kemudian akan dapat diwujudkan dan akan dapat ditunaikan. Maka dengan begitu, maka apapun yang dilakukan akan terajut. Rumah idaman yang digambarkan sebagai baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ketika rumahku adalah surgaku, al-jannah itu adalah dari kata jannatun. Jannatun itu dapat dimaknakan sebagai taman. Dimaknakan sebagai kebun. Taman adalah tempat yang sangat sejuk, segar, indah, nyaman, tenang, yang kemudian menjadikan kita betah ada di dalamnya. Berarti baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah yang senantiasa kita jadikan sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah. Wasilah untuk bertakorup kepada Allah. Sehingga ketika berada di rumah itu betul hati terasa nyaman.
ketika ada di luar tidak akan tolah-toleh lagi. Tetap ingat yakin, bila engkau melihat rumput di luar hijau, cepatlah pulang karena di rumah ada yang halal. Sehingga tidak akan ada kebiasaan untuk memandang bahwa rumput tetangga lebih hijau. Karena yang paling hijau adalah rumput yang ada di rumah. Sehingga jangan seperti sapi. Apa itu sapi? Sapi tua itu akan semakin lahap makannya jikalau selalu makan rumput yang hijau, yang lebih muda lagi. Kalau kemudian selalu mencari yang muda, berarti tidak ada bedanya antara manusia dan SAPI. SAPI. Dan jikalau tidak terajut itu, maka jadilah baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Barangkali masih ada Ya Ustaz, 4 menit. saya. Ya, silakan Mas Malik. Ini terkait saksi Ustaz. Bila mana nopo pernikahan kan ada syarat juga, ada saksi 2. Dan diketahui bahwa ada salah satu saksi yang bukan beragama Islam, dan setelah adanya pernikahan tersebut berlangsung, apakah itu bisa membatalkan perkawinannya atau boten Ustaz? Oke, matur suwun. Ya. Ketika dalam akad nikah yang hadir banyak sekali, dan yang hadir banyak sekali itu tentu berapa yang muslim. Karena kalau yang muslim itu sudah lebih dari 2, maka itu tetap sah. Walaupun yang tanda tangan di situ ternyata diketahui, ternyata salah satu dari saksi yang bertanda tangan itu adalah non-muslim. Karena syarat saksi itu adalah muslim. Sekali lagi, syarat 2 orang saksi itu adalah muslim. Ternyata diketahui setelah tanda tangan, oh ini yang satu ini ketemannya itu bukan Islam itu. Tapi ketika yang hadir itu ada muslim yang lain, itu tetap sah nikahnya. Tinggal memperbaharui yang tanda tangan di situ aja. Karena saksinya yang banyak. Karena begitu setelah qabil tuh nikah bil mahril madhkur. Maka kemudian penghulu wali, ya apa gimana? Gimana? Sah. Kompak, sah semua. Ketika sah semua, sementara yang datang di situ kan muslimnya banyak, lebih dari 2. Maka nikah itu tetap sah. Walaupun yang tanda tangan walaupun dua-duanya yang tanda tangan di berkasnya, di lembarnya penghulu itu, di lembar penghulu itu non-muslim, tapi yang lain kan Islam, yang menyatakan sah dengan akad itu. Tinggal memperbarui itu aja. Ada yang lain? Cukup Ustaz. Ya. Ada yang lain? Tolong Pak Sodikin dimasukkan di grup ya. Nanti Ya. Siap. link rekam ini saya rekam ini. Saya rekam dan kemudian nanti saya masukkan di YouTube sehingga setiap kuliah nanti baik yang masuk maupun yang tidak masuk tetap bisa mengikuti perkuliahan ini. Tolong semua kameranya dinyalakan. Kamera dinyalakan Mbak Nur Baiti Jannati. Mbak Baiti Jannati. Enggak ada Jannatinya Ustaz. Nur Baiti aja. Nggak ada Jannatinya ya? Iya. Hidayati. Baiti atau Bayati? Hidayati. Nur Baiti. Oh, Nur Baiti. Itu tujuan bapaknya ngasih nama dulu itu supaya rumah tangganya rumah tangganya senantiasa mendapatkan cahaya hidayah Allah itu. Masya Allah. Makanya Mbak Nur Baiti kalau kuliah selalu pakai niqab itu. Karena wajahnya hanya milik suaminya seorang, tidak milik orang lain. Iya Mbak Nur ya. Oke, Pak. Hanya milik orang lain dan orang lain tidak punya hak untuk menikmati mukanya itu. Baik secara tatap muka atau tatap yang lain tidak punya hak untuk menikmatinya.
Saya kira itu ya. Alhamdulillah persis 2 jam kita berkuliah hari ini. Mudah-mudahan kuliah yang kita jalankan hari ini betul-betul interaksi keilmuan yang manfaat, yang dapat kita simpulkan bahwa satu, bahwa jikalau di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah itu boleh menikah dengan ahlul kitab, yang boleh hanya perempuan, laki-lakinya tetap muslim. Kenapa? Karena laki-laki ini adalah kepala rumah tangga yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah di akhirat kelak. Sehingga tetap akan membawa rumah tangganya ini dengan prinsip-prinsip keislamannya. Dan haram hukumnya jikalau seorang wanita muslimah dinikahi oleh wanita laki-laki non-muslim, karena tidak ada yang jadi imam sholatnya. Sekali lagi, tidak ada yang jadi imam sholatnya. Kalau kemudian ada orang yang memaksa, wong nggak nikah aja mereka mau kok, apalagi nikah. Artinya apa? Wong belum dinikah aja sudah kumpul kebo kok, apalagi dengan, dan sehingga ibarat kita naik bis, barang rusak atau hilang ditanggung penumpang. Sekali lagi, kita semua adalah penumpang bumi, bis bumi ini. Setiap orang yang melakukan apapun akan bertanggung jawab penuh terhadap apapun yang dilakukannya. Pertanggungjawaban ini akan dirasakan sendiri. Mau masuk surga juga dirasakan sendiri, mau masuk neraka juga dirasakan sendiri. Yang paling penting bahwa negara ini sudah melakukan penguatan moderasi beragama. Moderasi beragama itu tidak berarti mencampur adukkan urusan keyakinan dalam satu bingkai. Tidak berarti mencampur adukkan dalam satu wadah. Tapi moderasi beragama itu adalah sikap toleran kita terhadap umat agama lain. Karena umat agama lain punya hak untuk mengekspresikan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Kita kasih ruang. Memberikan ruang buat umat lain untuk beribadah, itulah yang disebut dengan sikap yang moderat. Sikap bahwa kita ini tidak merasa sebagai pemegang kunci surga, berarti seluruh orang bisa berbuat baik sesuai dengan keyakinannya, itulah yang disebut dengan moderat. Dan sekali lagi, saya secara pribadi menyatakan bahwa moderasi beragama itu tidak berarti mencampur adukkan keyakinan dalam satu. Dianggap tidak moderat jikalau tidak menerima agama lain sebagai suami. Dianggap tidak moderat jikalau tidak menerima orang lain sebagai istri. Itu tidak moderat. Karena moderat tidak mencampur adukkan keyakinan. Biarlah seluruhnya sesuai dengan keyakinan. Dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita ini toleransi. Sikap toleran terhadap orang lain. Dan tetap pada keyakinan itu. Sehingga di dalam ini ada unsur internum. Internal kita sebagai umat Islam tetap yakin dengan surah Al-Maidah, wa raditu lagumul islamadina. Internum ini bahasa internum, internal umat Islam. Kita sebagai umat Islam bahwa innad dina indallahil Islam. Internum, yang ini bahasa hanya untuk kita sendiri. Tidak boleh keluar. Tapi secara keluar eksternum adalah tetap duribat alaihimu dhillatu aynama tuqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali satu, orang yang tetap memegang tali agama Allah. Secara internum, ritual agama kita maksimalkan, keyakinan agama kita kuatkan, tapi secara eksternum, wa habli minannas, tetap memegang perjanjian dengan sesama manusia. Perjanjian dengan sesama manusia secara internum, perjanjian dalam hidup rumah tangga dengan akad nikah, tetap dengan keyakinan yang sama. Perjanjian muamalah adalah eksternum. Kita akan berdagang dengan siapapun, bekerja dengan siapapun, membangun bangsa negara dengan siapapun. Dengan apa? Menjaga keamanan, ketertiban, kesejahteraan, untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, bareng-bareng membangun negara ini menjadi negara yang besar, yang rukun, yang tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Itulah yang disebut dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Karena itu sampai detik ini, saya ini termasuk salah satu orang yang tidak sepakat dengan mencampur adukkan agama dalam satu wadah.
Sekali lagi, saya termasuk salah satu orang yang sampai detik ini belum bersepakat mencampur adukkan keyakinan agama dalam satu forum. Misalkan salam semua agama. Salam itu adalah doa. Saya tetap memakai fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa salam itu adalah unsur internum. Sekali lagi, salam itu adalah unsur internum keyakinan, sehingga tidak bisa disatukan dalam satu forum. Kalau ingin menjaga persatuan dan kesatuan, tidak usah pakai salam. Cukup salam sejahtera buat kita semua, salam damai buat kita semua, atau salam moderasi gitu. Bukan kemudian mencampur adukkan, karena salam itu adalah doa. Sekali lagi, salam itu adalah doa. Dan doa itu adalah sudah menyangkut unsur internum agama. Mudah-mudahan lidah kita, lisan kita, jasad kita, diri kita, keluarga kita, anak turun kita senantiasa ditebarkan dan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.